Salam jumpa, kita bertemu di Pusbang Berbincang, berbagi ilmu untuk semua. Perbincangan kali ini tentang Pusbang Berbincang. Hari ini adalah edisi perdana bersama Pak Kapus, Pak Dr. Hardian, dan saya sendiri, Romeli. Pak Kapus, Ya. hari ini saya ingin menggali lebih dalam, Pak, terkait Pusbang Berbincang itu sendiri. Kenapa harus ada Pusbang Berbincang, Pak? Ya. Terima kasih Pak Kabid ya. Sebelum saya cerita mengapa ada Pusbang Berbincang ya, dan perlu Pusbang Berbincang, saya minta Pak Kabid membacakan salah satu klausul di dalam Permen 16 tahun 2020 pasal 542 ya kalau nggak salah, tentang tusi Pusbang Berbincang yang terkait knowledge management system. Baik, ini sedikit menggelitik ya, Pak ya. Ya. Jadi saya sampaikan juga ke audiens. Ya. Salah satu tugas dan fungsi Pusbang SKATP Ya. terkait Knowledge Management System atau KMS Ya. adalah penyiapan bahan rumusan pengelolaan manajemen pengetahuan Ya. atau Knowledge Management System yang kita sering Ya. dengar itu dengan sebutan KMS itu sendiri, Ya. Pak. Ya. Mungkin bisa lebih dijelaskan, ya. Pak. Nah, gini Pak Kabid ya. Jadi di dalam permen kita sudah disebutkan knowledge management system itu. Tujuan utama dari knowledge management system adalah menggunakan praktik dan teknologi institusi ya untuk memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki oleh semua personil dalam institusi tersebut. Sistem knowledge management ya difokuskan pada kemampuan untuk menangkap pengetahuan dalam sistem terpusat dan membuatnya tersedia di kemudian hari. Baik. Ya. Ini pertanyaan selanjutnya, Pak. Ya. Apa yang akan terjadi sekiranya sebuah organisasi ini tidak memiliki knowledge management system itu sendiri, Pak? Ya. Menarik pertanyaannya Pak Kabit ya. Ketika itu terjadi, KMS ini tidak ada ya, organisasi akan kehilangan setiap pengetahuan yang penting di dalam organisasinya ya, di mana organisasi satu saat akan menghadapi kesulitan untuk mendapatkan kembali pengetahuan tersebut. Jika organisasi membutuhkan pengetahuan itu kembali ya, dan hal ini akan sangat berpengaruh kepada percepatan dan ketepatan dalam memformulasikan kebijakan terkait kejadian yang sama dan pernah terjadi pada masa lalu. Nah, kita di Kementerian ATR BPN ini sesungguhnya dipenuhi oleh personil-personil yang memiliki pengetahuan, knowledge, pengalaman yang unik. Dan untuk kemajuan Kementerian ATR BPN, pengetahuan, knowledge, pengalaman yang dimiliki oleh personil itu tentu saja akan lebih baik jika di-share kepada semua personil Kementerian ATR BPN agar pengetahuan, knowledge, pengalaman itu dapat dijadikan contoh dalam memformulasikan kebijakan atau pengambilan keputusan terhadap hal-hal yang sama jika terjadi lagi pada masa yang akan datang. Nah, Pak Kabid, persoalannya sekarang tidak semua personil di kementerian kita, di Kementerian ATR BPN ini yang memiliki pengetahuan, knowledge, dan pengalaman mempunyai kemampuan untuk menyampaikan kepada kawan-kawannya kita, apalagi di seluruh Indonesia. Kawan-kawan yang punya cerita atau pengalaman, pengetahuan di Papua sana, bagaimana dengan waktu yang dan jarak dan waktu yang membatasi ya, apalagi menuangkannya ke dalam bentuk tulisan, dalam format tulisan. Nah, dengan metode, dengan instrumen teknologi yang ada, dengan metode perbincangan ini, kita menggali pengetahuan, knowledge dari semua personil yang memiliki pengalaman, knowledge,
pengetahuan itu sehingga bisa didengar oleh semua personil Kementerian ATR BPN yang nanti bisa bermanfaat dalam pengambilan keputusan terhadap hal yang sama yang terjadi pada masa lalu atau pernah terjadi di belahan lain di wilayah Indonesia ini. Begitu Pak Kabit. Menarik sekali ya Pak Ya, Kapus ya. ya, Jadi saya ingat satu pepatah mengatakan bahwasanya ketika kita berbagi ilmu, ya, itu tidak akan berkurang, ya. tapi benar. akan bertambah dan bertambah Benar. sehingga ilmu yang kita bagi itu menjadi manfaat untuk orang banyak. Ya, benar. Terima kasih banyak Pak Kapus Ya. untuk kehadiran sore hari Ya. ini. Ya. Kami menjadi bertambah wawasan Ya, dan menjadi inspirasi untuk kami semua. ya. Dan dari lantai 6 Dan satu lagi Pak Kabit, Ya. semoga Pusbang Berbincang ini bisa menjadi instrumen jembatan yang menjembatani pengetahuan yang dimiliki oleh satu personil ke personil lainnya. Ya, Siap. bisa didengar oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun. Terima kasih pencerahannya Pak. Ya, Dari lantai 6 Pusbang SK ATP Cikeas, kita berbagi ilmu untuk semua.